kalau pajak di korupsi, maka NU haram bayar pajak. Nggak usah bayar pajak. Tapi kalau koruptor mati tidak disolati memang ada dalilnya. Ada. Basul Masail juga. Iya. Nah, gimana tuh? Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah yas'una fil ardi fasada ayyuqatalu aw yusallabu taqatta'im wal jumlah khilaf aw yunfau minal ardi. Orang yang merusak, menghancurkan kehidupan negara lah, yas'una fil ardi fasada. Bukan hanya merugikan, tapi menghancurkan. Buang. Disalib, dibunuh, dibuang, potong 2 tangan, 2 kaki, buang ke laut. Tidak usah disolati. Tidak usah sholat. Jadi berislam tidak harus bergamis, tidak. Abu Jahal pun pakai gamis, berjenggot. Jadi Bung Karno itu tidak bersahabat dengan Habib. Sejak kapan kita jadi budaknya orang-orang Yaman? Tidak mungkin ada ahli bait namanya Ubaidillah. Karena Ubaidillah itu gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Husain dan saudara-saudara di Karbala. Gus Dur itu pernah mengatakan bahwa Kiai Said ini nanti akan jadi ketua PBNU umur berapa? 5, 6 kalau nggak salah kan ya? Iya. Jauh sebelumnya Pak Gus Dur mengatakan. Juga pernah mengatakan kepada sahabatnya Muslim Abdul Rahman, Mahfud MD itu nanti suatu saat akan dibutuhkan oleh negara. Sudah mengatakan tentang saya, umur 56 tahun saya menjadi ketua PBNU. Prabowo itu orang yang ikhlas, dipecat jadi Pangkostrat, tidak melawan. Mengko bakal jadi presiden nek wis tuwa. Mahfud, terima kasih Pak Yai Said, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Ini audiens kita kali kedua kedatangan Kiai besar di negeri ini. Yang pertama Kiai Ma'ruf Amin, Pak Yai sudah hadir. Alhamdulillah malam ini kita kedatangan sahabat Pak Mahfud yang lain yaitu Kiai Said Agil Siraj. Juga Kiai Mustafa Bisri sudah. Kiai Mustafa Bisri, oh Gus Mus ya, kita ke rumahnya waktu itu. Ya. Ya, kita ke rumahnya waktu itu ke Rembang Pak Mahfud. Ya, Kiai Mustafa Bisri, Gus Mus. Jadi sahabat Mahfud macam-macam yang sudah kita hadirkan. Ada mantan Menko, ada mantan Wapres, ya, ada pejabat menteri dan segala macam. Kali ini dengan Kiai bertepatan juga karena kemarin kita merayakan Lebaran Idul Adha. Selamat Lebaran Haji dulu, Pak Yai. Itu yang kira-kira kita kenapa antara menghadirkan Kiai Said di sini. Nah, sebelum lanjut kepada perbincangan persahabatan antara Kiai Said dengan Pak Mahfud, kita masuk dulu ke situasi Lebaran ini, Kiai. Ya. Apa yang dalam catatan Kiai Said makna Lebaran itu, kalau lihat makna Lebaran itu kekinian seperti apa? Lebaran Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Idul Adha atau Hari Raya Korban merupakan simbol pengorbanan manusia dengan tulus ikhlas siap menerima perintah Allah. Itu Nabi Ibrahim diperintah mengorbankan putranya yang masih usia sekitar 12, sedang ganteng-gantengnya lah, sedang bagus-bagusnya. Ismail ya? Iya, Ismail, agar disembelih. Dan itu melalui mimpi. Karena mimpi itu ketika orang tidur semuanya kan tidak berfungsi, syarafnya atau egonya semua berhenti. Yeah. Jadi betul-betul mimpi itu membawa kebenaran. Mimpinya orang soleh ya, maka mimpinya itu membawa kebenaran. Nah, Nabi Ibrahim siap menjalankan perintah itu. Nabi Ismail juga siap menerima itu. Itu merupakan simbol pengorbanan sangat luar biasa. Walaupun akhirnya diganti dengan kambing kibas. Itu artinya apa? Artinya agama bukan hanya membangun kesalehan individual, tapi juga agama mendorong membangun kesalehan sosial. Yaitu ketika kita potong korban, masyarakat yang jarang makan daging, bahkan ada yang tidak pernah makan daging, hari itu hendaknya semuanya merasakan bisa menikmati daging. Pak Mahfud, ada catatan khusus tentang Lebaran Haji tahun ini? Ya sama lah, itu pengabdian total dari seorang hamba itu harus siap melakukan apa saja yang diyakini itu sebagai perintah Allah. Segi lain bisa dikatakan begini, bahwa kalau orang itu ingin baik secara simbolik itu harus berani menerima tantangan, ujian. Itu kalau kisah Nabi Ibrahim nyembelih Ismail itu kan sepertinya ujian aja kan, kamu harus sembelih tapi begitu mau sembelih nggak jadi. Berarti akan diuji dalam hidup. Allah itu tidak mungkin nyuruh nyembelih manusia ke manusia, tapi coba diuji. Kamu kalau Allah perintahkan kamu enggak, pasti dilakukan. Jadi oleh sebab itu kalau manusia ingin sukses ya harus siap menghadapi ujian. Tidak bisa manusia sukses itu enak-enak. Karena sukses itu tidak bisa dicapai secara kebetulan, tapi harus diusahakan. Ya bayangkan seperti kayak Akil Siraj gitu ya, sampai belajar gitu Timur Tengah, hafal sampai saya ngelihatnya sejarah apapun namanya ya, menjadi kamus beliau ini sangat alim. Dan itu ya itu perjuangan, melalui perjuangan yang berat, bukan enak-enak gitu lalu jadi kan gitu. Nah, saya ingin memotret suasana di media sosial ya, tentang Lebaran Haji. Yang agak ramai tentang misalnya yang tadi Kiai sebutkan itu ada kurban dan segala macam, masyarakat mendapatkan dagingnya. Ada lalu bicara
siapa sih yang berhak mendapatkan? Apakah itu misalnya layak diberikan kepada orang-orang yang di pelosok yang sangat miskin, atau bahkan misalnya daging itu bisa bahkan dikirim ke Gaza, ke Palestina sana untuk umat Islam yang menikmati, atau umat manapun bisa menikmati? Saya kira kalau di sebelah kanan kiri kita masih banyak orang yang butuhkan, Itu layak mereka utamakan mendapatkan. yang palingnya. Justru itu yang diutamakan. Ya. Jadi ada apa namanya gridnya itu, pertama yang masih family. Oh, sama oke. saudara, Tahapan-tahapannya yang ya. miskin, yang masih ada hubungan family. Setelah itu yang miskin tetangga, yang paling dekat terus sampai ketika masih ada kemungkinan masih ada berlebih, baru kita kirim ke Gaza atau kemana lah ya. Jadi tujuannya memang memberikan apa? Ya, memberikan ya. apa namanya? Supaya mewujudkan kegembiraan bersama. Kegembiraan Hari- bersama. Hari gembira, hari raya. Ya, saya ngambil medsos karena apa-apa sekarang tuh orang namanya di medsos Pak. Iya, ya. iya. Dan bicara soal medsos Pak Mahfud, kita lihat hal-hal yang viral belakangan ini. Salah satu yang viral itu pernyataan Kiai Said ketika diwawancara oleh teman kita di podcastnya Akbar Faisal tentang Kiai Said itu mengatakan bahwa selama ini Islam itu cenderung hanya dijadikan kepentingan politik, dan ketika itu dijadikan kepentingan politik pasti ada penyimpangan di dalamnya. Ya. Pak Yai, saya minta menjelaskan, nanti Pak Mahfud juga ikut menambahkan. Sebelum kita masuk ke pembabakan ini, Pak. Iya. Agama itu apa sih? Agama itu sebuah cara, metode untuk membangun hubungan yang baik antara makhluk dan yang Allah Tuhan yang menciptakan makhluk itu. Sama sekali jauh dari kepentingan politik yang membedakan satu sama lain, atau ada menang ada kalah, ada di atas ada di bawah. Nggak ada itu, nggak ada. Semua manusia ciptaan Allah. Ya. Semua merupakan manifestasi dari wujud yang mutlak bagi Allah dengan asma husnanya, dengan asmanya 99 itu. Maka lahirlah makhluk yang bermacam-macam ini. Jadi makhluk yang banyak ini merupakan manifestasi dari asmanya Allah, nama-nama Allah yang Nama-nama Allah itu. gitu. Nah, oleh karena itu, ketika kita betul-betul beragama, harus betul-betul kita persembahkan kepada Allah. Bukan kepentingan sesaat, kepentingan apalagi kepentingan ego, kepentingan pribadi, apalagi barang siapa yang menggunakan agama untuk kepentingan selain agama, itu berarti orang yang paling zalim. Wa man adlamu man iftara 'ala Allahi kadhiba wa huda 'ala al-Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Barang siapa mengatasnamakan agama padahal bukan, dia termasuk wa man adlam. Tidak ada yang paling zalim lebih dari itu. Makanya berhadapan Israel kita selalu kalah, nggak pernah menang, ya, karena jauh dari niat yang tulus. Berhadapan di mengatasi domestik internal, keadaan dalam negeri masing-masing negara Islam juga banyak kegagalan, Ya. tidak stabil, tidak aman di negara-negara Islam ini. Itu karena semuanya hanya agama dijadikan simbol. Jadi kecenderungan di dunia global seperti itu ya. Keadaan di Timur Tengah Ya, misalkan. Timur Tengah. Sekarang budaya sangat semrawut, yang sangat, mudah sekali saling membunuh, mudah sekali perang saudara, yang sulit diselesaikan. Itu apa? Itu agama. Ya. Mereka teologinya kuat. Allah, kalau dikatakan bukan Islam marah dia. Persis. Kalau dikatakan kamu Yahudi atau kamu Kristen marah dia. Tapi budayanya, perilakunya, kenyataannya jauh dari itu semuanya. Seperti apa Saddam Hussein mewariskan konflik di Irak sampai sekarang. Seperti apa Hafid Assad mewariskan konflik sampai sekarang. Begitu pula Somali, begitu pula Libya Gaddafi. Somali bubar, negara Somali negara bubar. 100% Muslim, 100% madzhab Syafi'i Somali itu. Libya sampai sekarang sudah berganti-ganti Perdana Menteri berapa kali nih? Belum stabil. Jadi itu konteks pernyataan Kiai di wawancara itu ya? Iya. Jadi memang Arab punya karakter seperti itu. Arab punya karakter. Arab itu apa? Labil, mudah berubah. Oh, ya, Arab. Muhammadan, Muhammadin. Itu namanya Arab kan? Jadi berubah, bergerak, labil. Begitu ya. Nomaden. Iya. Pak Mahfud melihat kecenderungan yang sama, Pak? Iya, jadi yang disampaikan Kiai Akil itulah fakta. Umat Islam dari waktu ke waktu menggunakan agama itu sebagai alat ambisi kekuasaan. Dan di Indonesia sekarang seperti jual beli pendukung ya, mengatasnamakan umat, dapat ini, dapat itu. Sehingga pada akhirnya politik itu menjadi ternoda. Padahal ya agama mengajarkan keseluruhan cara hidup manusia termasuk politik itu kan harus dilakukan dengan baik. Itu sebabnya dulu Al-Ghazali itu kan mengatakan gitu, ad-din wa sultan tau'aman. Ya. Menegakkan agama, memperjuangkan kebaikan agama dan punya kekuasaan sultan politik itu saudara kembar. Apa? Ad-dinu usun atau aslun wa sultan harisun. Agama itu nilai perjuangan, sedangkan kekuasaan itu pengawalnya. Jadi kalau Anda beragama kok tidak punya kekuatan politik, itu akan lemah. Itu sebabnya Kiai Hasyim Asy'ari dulu mengeluarkan fatwa jihad. Fatwa jihad kan? Risalah. Risalah. Itu kan agar politik itu tertata dengan baik, memperjuangkan agama. Gitu. Kebenaran, kebaikan agama untuk seluruh umat manusia. Nah, maka relevan sekarang yang dikatakan oleh Kiai Akil, kita ini sekarang banyak orang mengatasnamakan agama lalu mengaku-ngaku
punya pendukung umat yang banyak, lalu kemudian menjual idealisme. Ini saya mau teruskan Pak. Bukan menegakkan kebenaran. Dan itu bukan hanya di Islam. Oh, Bukan oke. hanya di Islam. Tidak hanya di Islam itu ya? Mana-mana Ya, ya, artinya di setiap agama terjadi seperti itu. Oh, Maka terjadi Martin Luther protes ya, karena waktu itu ya di Vatikan agama dijadikan alat untuk Martin mengeruk Luther. keuntungan. Ya, ya, Maka ya. terjadi Buddha. Siddhartha Buddha Gautama protes Buddha kepada Gautama. hierarki Hindu ya karena melihat biksu-biksu Hindu sudah menyimpang lah, maka dia keluar. Iya dari ya, biksu. hampir Iya, semua agama gitu selalu ya, terjadi punya begitu. Tapi saya nggak fokus ya Pak Mahfud. Maksud saya potong Mahfud tadi mengatakan bahwa orang menjual agama tapi dengan sebutan untuk pendukung yang segala macam. Belakangan lagi-lagi nih referensi di medsos ramai soal panggilan Habib Mahfud. Ya saya juga beberapa kali. Ahlinya beliau nih. Kita ingin mendengarkan netizen Ruang Sahabat itu dalam kacamata Kiai Said dan Pak Mahfud bisa menjelaskan itu fenomena apa yang terjadi sesungguhnya dengan Habib itu. Monggo Pak Kiai. Jadi Ya. Islam datang ke sini, kalau kita lihat tokoh-tokoh pertama, itu tidak ada yang dari Yaman. Tidak ada yang dari Yaman? Tidak ada dari Yaman. Yang pertama, Clear itu ya. Ya, ya. Fatimah binti Maimun, Wasil, Syekh Wasil yang di Stono Gedong Kediri, kuburannya. Itu di Nisabur. Dari Persia, kalau sekarang Iran ya, Nisabur. Ya. Syekh Ahmad Subakir, yang kuburnya di Goa, ya, di Sulawesi. Itu juga dari Khorasan. Syekh Kuro, di Kerawang. Itu dari Cina. Ya. Jadi Maulana Ishaq dari Tobruk, dari kota perbatasan Mesir Libya. Nah, kemudian setelah ada penjajah Belanda mendatangkan Arab dari Yaman. Dari Yaman. Periode berikutnya baru muncul. Jauh. Jauh setelah Ini kan itu. sebelum Wali Songo ya, kedatangan Ya, yang saya ya, sebut ya. tadi sebelum Wali Songo. Ya. Nah, di sini terjadi manipulasi ya. Sengaja memamerkan ya, memasang gelar Habibnya itu supaya mendapatkan posisi yang lebih terhormat daripada yang lain. Itu berhasil seperti itu di Indonesia dan Malaysia dan Brunei. Malaysia juga ada ya? Iya. Untuk status sosial mereka Sosial, dapatkan. ya. Kalau di Timur Tengah nggak ada. Di Mesir biasa aja. Yang alim, yang berilmu, yang berkualitas ya dihormati orang. Betul. Yang tidak biasa jadi pegawai, jadi pekerja walaupun dia alatos atau segap, hanya di kita ini. Nah, saya bukan ahli nasab ya, Ya. Hanya saja secara rasional, mereka itu katanya akhirnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Nah, tidak mungkin ada ahli bait namanya Ubaidillah. Karena Ubaidillah itu gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Husain dan saudara-saudara di Karbala. Namanya Ubaidillah. Oh iya, Yang ya, peristiwa Karbala Karbala itu. itu. Ya, namanya Ubaidillah. Ubaidillah. Yang eksekutornya atas perintah Yazid, Khalifah Yazid. Ya. Al-Amawi. Maka ahli bait itu nggak ada namanya Yazid. Cari ada nggak namanya Yazid? Nggak ada. Amrun, nggak ada. Muawiyah, nggak ada lagi malah. Begitu Ubaidillah, nggak ada. Nggak ada ahli nama Ubaidillah. Nah, sedangkan itu katanya itu semua ini turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muqaddam nanti Ja'far Shadiq. Jadi menurut saya secara rasional saja tidak mungkin ada Habib namanya Ubaidillah. Itu ya. Tadi saya bukan ahli nasab. Bukan ahli nasab. Pak Mahfud juga beberapa kali tanya soal itu kan Iya, kalau netizen. saya itu ya bukan ahli nasab juga, tapi saya membaca filologinya Minahim Ali. Itu jelas ya. Nampaknya tidak ada kaitan itu antara apa yang sekarang disebut habaib di Indonesia itu dengan Ali atau dengan Nabi Muhammad apalagi gitu. Tetapi begini, saya tidak peduli itu apakah benar apa tidak. Dia ada kaitan bagi saya. Yang menyinggung rasa nasionalisme saya itu ketika pejuang-pejuang kemerdekaan dari nenek moyang kita itu katanya Habib. Yang menentukan merdeka tanggal 17 itu Habib. Waduh. Jadi klaim-klaim seperti itu Pak Mahfud terganggu gitu ya. Ada surat resmi Bung Karno ya, dalam surat menyoratnya dengan Hasan itu dia merasa jengah dengan Habib. Saya nih kok begini ya, Cak Habib nih kok begini, merasa meninggikan diri. Saya tidak suka kata Bung Karno. Ada suratnya. Ada suratnya itu? Ada suratnya. Nanti bisa dilihat. Jadi Bung Karno tuh tidak bersahabat dengan Habib. Bapak mungkin kenal tuh, iya. Bahkan sesudah merdeka ketemu lalu di foto-foto itu iya. Gitu. Apalagi memberikan posisi yang lebih tinggi gitu ya. Ada itu ya. Iya, ada surat menyorat Bung Karno dengan Hasan itu. Saya nggak setuju. Seakan-akan Habib ini kelas tersendiri gitu tuh Bung Karno gitu. Nah dan ya tidak apa-apa sih jadi warga negara biasa, tapi jangan melebih-lebihkan ya. Seakan-akan dia lebih hebat. Apalagi ketika kasus itu rame kan. Cerita-cerita bahwa misalnya ya ada seorang Habib itu minta uang ke kiai di Jawa Tengah gitu, ketika minta 40 juta, saya hanya punya 10 juta ditempeleng katanya. Astaga. Oh, iya. Lalu di Madura itu ada seorang punya istri cantik, kalau kamu ingin masuk surga keturunanmu diminta istrinya, dibolehkan gitu. Dan orang-orang di kampung kita biasanya orang yang merasa bangga banget saya. gitu. Ini sejak kapan kita jadi budaknya orang-orang
Yaman. Maka saya sebagai anak bangsa tersinggung, apalagi cerita-cerita hurufatnya itu bisa nurunkan emas. Kalau bisa nurunkan emas, Banyak di YouTube itu, Pak. iya, Cerita-cerita begitu. bahwa kalau seorang Habib yang gila itu lebih mulia dari 70 kepala kiai gitu kan ada. Nah, ketika cerita itu beredar kan ada yang berteriak tuh, Habib yang dari Habib yang rambut perak itu sama Habib Rizik. Coba tunjukkan kepada saya. Akan saya hajar sendiri kalau ada Habib begitu. Dikeluarkanlah omongan Habib Taufik, omongan ini. Semua video-video itu keluar. Semuanya video bohong. Iya. Kayak video-video tadi. Enggak dihajar tuh. Gitu. Sudah disebut ini alamatnya, ini namanya, tanggal sekian, ngomongnya ini. Enggak ada dihajar, katanya mau dihajar sendiri. Katanya, ayo keluarkan gitu. Nah di situ saya kira kita tidak anti Habib. Habib yang baik sekali banyak di Indonesia ya toh. Kita punya Habib Quraisy Shihab, Habib Alwi Shihab, dan macam-macam banyak sekali yang Islam ini jadi panutan kita, orang yang berilmu gitu iya, ya. tapi yang Habib-Habib yang seperti itu lalu Ya kembali pada inna akramakum indallahi. Orang yang paling mulia. Orang yang baik, berilmu, bertakwa, berakhlak, kita hormati. Habib kayak Cina kayak apapun dia gitu ya. Iya, betul. Sebaliknya orang fasik, orang yang perilakunya jelek ya, nggak usah kita hormati lah. Clear itu ya. Iya, Baik. Ya. Oke. Pak Mahfud, itu opening Pak, pembuka dialog kita. Saya mau lanjut sekarang ke agak spesifik persahabatan Pak Mahfud dengan Kiai Said dalam 4 babakan, Pak. Pertama, kita bagi ini ada politik kiai, ya. Lalu ada Pancasila, ya. Lalu ada menentang arus, Kemudian terakhir ada batik dan salawat. Saya mulai dulu dengan politik kiai, Pak ya, supaya nyambung tadi pembicaraan kita tentang umat dan Habib. Kalau kita bicara politik kiai, kita tidak bisa melepaskan peran seorang Gus Dur, nama besar Gus Dur. Beliau tokoh Islam yang pertama jadi presiden gitu ya. Orang tiba-tiba tersadarkan dengan peran umat Islam dan kiai gitu. Dan menurut bacaan kami, Pak Mahfud dan Pak Kiai Said ini titik temunya itu di Gus Dur gitu ya. Dua-duanya orang yang lahir dari upaya perjuangan Gus Dur di NU maupun di Indonesia. Nah, menurut Pak Yai, sebelum ke Pak Mahfud, apa yang paling terasa yang didapatkan pengaruh Gus Dur terhadap pemikiran dan sikap-sikap Kiai Said selama ini? Sebelum menjawabnya langsung peran Gus Dur, jadi dulu Islam dimulai dari pantai utara. Sampai berdirilah kerajaan pertama Islam Demak. Di situ dikatakan santri, yang orang yang ikut Demak dicap menjadi santri. Namanya menjadi nama Arab. Malah tahun pakai tahun Hijriah Demak itu. Nah, tidak lama Raja Patah meninggal dunia, Adipati Yunus melawan Portugis gugur di laut, Sultan Trenggono, kemudian Joko Tingkir dirayu oleh iparnya tunggal menantu ya, sama-sama menantunya Sultan Trenggono, yaitu Sutowijoyo. Kalau Joko Tingkir Hadi Wijoyo. Untuk menyelamatkan kerajaan Islam, kita pindahkan ke selatan, menjauhi pantai, menjauhi laut, yaitu Pajang sekarang Sukoharjo. Pajang. Ya, Sukoharjo ya. Baru pindah, ternyata ada agenda yang lebih dalam daripada sekedar pindah kerajaan. Ternyata Joko Tingkir dikudeta, Joko Tingkir lari ke Gunung Dieng, berguru pada seorang Syekh Abdullah Qutbuddin, Syekh Tariqat Al-Qadiriyah. Nah, ternyata Sutowijoyo punya agenda besar, menjawakan Islam. Kalau Demak kan menislamkan Jawa. Maka begitu pindah ke Pajang, berubah menjadi tahun apa? Soko. Tahun Soko ya. Nama-nama juga tidak perlu nama Abdullah, tidak perlu, sudah tetap nama-nama Jawa. Tetap tahun Soko ya. Sampai ya dikasih aja ya, lahirlah Panembahan Senopati, mendirikan Mataram Jogja. Di situ terjadi ketegangan. Apalagi Amangkurat pertama dalam sejarah kan pernah membantai kiai dan santri kurang lebih 6.000 di alun-alun itu. Terjadi ketegangan antara santri dan non santri. Nah, sosok seperti Gus Dur lah yang bisa mendekatkan antara kelompok santri dan kelompok yang non santri. Bahkan Gus Dur mengatakan itu salah. Itu kan yang membagi abangnya, saya siapa namanya? Clifford Geertz. Ya, betul. Ya, Clifford Geertz. Jadi Islam di Jawa itu ada santri, ada non santri. Kalau Gus Dur enggak, semuanya Islam. Dari Abdul Wahid, Khalis Majlis, Amir Rais sampai Permadi, itu katanya Islam semua kata Gus Dur. Apa itu artinya? Gus Dur punya gagasan, ingin Islam Nusantara punya tipologi sendiri. Tidak seperti di Timur Tengah atau Islam Arab yang mudah sekali mengadu domba, mengadu antara Islam dan budaya, teologi dan budaya. Ini pemikiran Gus Dur. Iya. Saya pahamnya itu yang Gus Dur yang menjadi penengah, menjadi perekat pertemuan antara santri dan yang non santri tadi. Oleh Gus Dur semuanya sama, Islam semuanya lah. Nah, maka Gus Dur sering punya teologi membumikan Islam. Membumikan Islam. Nah, saya tahun 2015
punya ide Islam Nusantara. Oke. Islam Nusantara adalah Islam yang dibangun di atas budaya. Budayanya lestari, Islamnya jadi kuat. Itu luar biasa itu. Luar biasa. Dan itu juga terrefleksi dari gagasan Gus Dur yang jauh sebelumnya gitu ya. Iya, ya, saya terpengaruh dong. Iya. Jelas. Makanya Gus Dur mengatakan membumikan Islam. Kalau saya Islam Nusantara. Ternyata beberapa hal yang sangat-sangat positif kita miliki Nusantara ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang Timur Tengah. Sehingga di kita ini seorang ulama seperti Hasyim Asy'ari, ya ulama, ya pahlawan nasional. Begitu pula kiai yang lain ya, atau Kiai Hasyim atau Idam Khalid. Sedangkan di Timur Tengah yang ulama saja hanya bicara Islam, yang nasionalis saja. Zaman Nasir, Hafidz Asad, Saddam Hussein. Di sini kita Hasyim Asy'ari, ya ulama, ya nasionalis. Ya sekaligus jadi nasionalis. Di Timur Tengah tidak ada itu. Kenapa? Kan di sini sudah selesai. Selesai antara teologi dan budaya. Teologi dan politik kebangsaan. Sudah selesai itu. Di Timur Tengah belum selesai. Timur Tengah masih menolak nasionalisme. Kenapa? Karena nasionalisme di Timur Tengah betul-betul datang dari Ernest Renan. Kemudian dipahami oleh Michel Aflaq. Membentuk partai Baas. Sehingga nasionalisme betul-betul sekuler, sosialis. Sedangkan nasionalis kita tidak. Kiai Hasyim Asy'ari bukan dari Ernest Renan. Bukan dari Michel Aflaq, Kiai Hasyim Asy'ari. Ya, artinya dari sisi itu kita lebih maju ya? Iya, lebih maju. Ya. Sehingga nasionalisme kita tidak sekuler. Tidak. Coba, hubbul watani iman itu tidak ada ulama Timur Tengah yang punya jargon itu. Hubbul iman. Itu artinya nasionalisme. Bagian dari iman. Anda nasionalis harus bertuhan, Anda bertuhan harus nasionalis. Man mata li ajli watani mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya, syahid. Syahid ya. Coba, sampai segitunya. Di Timur nggak ada itu ulama itu. Iya. Itu nggak ada. Sehingga di Timur Tengah sampai sekarang belum selesai. Belum selesai urusan itu. Antara semangat nasionalisme dan semangat ghirah diniyah, semangat perjuangan agama itu. Itu pemahaman saya itu dipahami dari Gus Dur ketika ingin menyatukan antara santri dan yang bukan santri, melanjutkan gagasan Hasyim Asy'ari dan seterusnya. Pak Mahfud? Ya sama. Jadi 2 pekan lalu saya menulis menulis sebuah pengantar untuk pidato pengukuhan besar Profesor Sofiullah di UIN Sunan Kalijaga tentang tafsir Mu'asyiroh, mempertemukan filsafat Islam dan fikih gitu. Nah, saya memberi judul begini, kita ini kalau di Indonesia harus mengindonesiakan Islam, bukan mengislamkan Indonesia. Meskipun substansinya hampir sama, tetapi pesannya beda. Kalau mengindonesiakan Islam itu artinya membawa Islam ke relung-relung budaya bangsa. Sehingga Islam itu cocok dengan budaya seperti apa yang didalilkan di dalam kaidah-kaidah kita bahwa ya hukum itu bisa berubah kalau budayanya lain, kalau waktunya lain, tempatnya lain gitu ya. Al-'adatu muhakkamah. Al-'adatu muhakkamah bisa berubah kan? Sesuai kebutuhan budaya, yang lebih damai seperti yang dilakukan oleh Gus Dur, membumikan Islam, mengindonesiakan Islam, nusantarakan Islam, gitu kan? Islam Nusantara itu kan budaya dan tidak ada tafsir tunggal ya tentang dalil agama, dalil yang sama, qot'inya sama, itu tafsirannya di dalam bentuk hukum berbeda dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu misalnya orang, kamu jangan makan riba, itu kan dalilnya sama, tapi cara menurunkan hukum riba itu berbeda-beda. NU menganggap begini, Muhammadiyah begini, di sana bank konvensional haram, di sini halal dan sebagainya. Padahal dalilnya sama. Nah itulah sebabnya dari kebutuhan budaya itu, ya kebutuhan budaya sejauh tidak melanggar prinsip-prinsip, menurut saya ya bagus. Makanya Islam di Indonesia ini damai. Cuma itu saja sering dipolitisir seperti itu. Lalu tapi unsur-unsur Arab radikal seperti dikatakan Kiai Said yang membedakan nasionalisme dengan apa namanya? Teologi. Iya, itu kan di sini masih sedikit-sedikit ada. Oleh sebab itu ada apa misalnya terorisme dan sebagainya yang punya pandangan harus begini gitu ya. Seperti dulu terjemahan lain, implementasi lain dari saya yang Ikhwanul Muslimin itu Kutub ya. Kutub ya. Yang kemudian sangat radikal itu yang kemudian banyak juga terimport ke sini, tapi secara umum itu sudah bisa diatasi. Cuma kita harus hati-hati. Kita negara udah punya BNPT dan sebagainya ya, kemudian lembaga-lembaga yang menyiapkan pesantren sudah diajari tentang apa hidup berkebangsaan, apa namanya yang pluralis. Yang menariknya, di pesantren itu ngaji fikih. Ketika kita baca kitab fikih, ya kisos, potong tangan, ada itu di pesantren. Ya rajam, ya potong tangan. Tapi kayak tidak pernah mendakwahkan itu. Ayah saya sendiri penceramah. Sebagai ilmu didapatkan. Iya. Tetapi sebagai implementasi tidak didapatkan ke sana. Iya. Ayah saya itu kalau dakwah, contoh ayah saya sendiri kalau dakwah. Ayah saya itu Rois Syuriah cabang. Kalau dakwah, ayo puasa. Masih belum kuat. Ya, asal tidak
asal ada puasanya lah, sebulan itu ada puasanya, jangan berat banget. Jangan kosong sekali gitu. Iya, ayo sholat, begitu ya? ayo sholat. Belum bisa 5 kali, ya ada sholatnya lah sehari semalam itu. Sampai segitu. Puasa kalau nggak kuat sehari, puasa beduk. Iya, iya, ada puasa beduk Pak Saking ya. enak kan? Iya. Banyak Iya. yang diajarkan di pesannya itu Fathul Mu'in. Fathul itu apa? Mantarokas sholat, muta'ammidan, faqad kafar. Keras betul ya? Iya, barang Iya, siapa sampai begitu. meninggal sholat dengan sengaja, Iya, iya. kafir. Fastu tiba diperintah tobat, wa illa fasaif. Diminta tobat, kalau mau tobat bunuh orang yang meninggal sholat dengan sengaja. Waduh. Itu dibaca oleh Kiai Fathul Mu'in, diajarkan. Jadi ketika menyampaikan dakwah ke masyarakat, nggak pernah itu dikeluarkan, nggak pernah dikeluarkan. Lagi-lagi konteks itu penting ya, Iya, situasi iya. itu yang Pak Itu Mahfud semua sampaikan Kiai tadi. bukan hanya contohnya, Iya, iya, iya. semua Kiai ini seperti itu semuanya. Saya mau lanjut lagi Kiai Iya, dengan iya. tentang Gus Dur dan politik Kiai. Dari bacaan kita nih, ada banyak peran yang cerita di mana Gus Dur membawa Kiai Said dan Pak Mahfud itu sebagai dua tokoh Nahdien ke dalam pusaran perjuangan di NU dan makin besar perannya di pemerintahan Indonesia. Ya, apa yang Pak Mahfud lihat dari titik itu, seperti apa Gus Dur membawa Anda berdua, Pak Mahfud dan Kiai Said ini sebagai tokoh yang di mata Gus Dur ini, jadi pernah ada cerita ya kita baca bahwa Gus Dur itu pernah mengatakan bahwa Pak Said ini nanti akan jadi ketua PBNU umur berapa? 5, 6 kalau nggak salah kan? Ya? Iya, iya. Jauh sebelumnya Pak Gus Dur mengatakan. Juga pernah mengatakan kepada sahabatnya Muslim Abdurrahman, Mahfud MD itu nanti suatu saat akan dibutuhkan oleh negara. Dan terbukti jadi ketua MK, jadi menteri, jadi anggota DPR. Tolong dicerahkan sedikit Pak tentang itu. Ya begitu. Saya melihat ya Gus Dur itu begini, sesudah reformasi itu Gus Dur tuh mencetak lagi kader-kader NU untuk tampil di etalase politik dan pemerintahan di tingkat nasional. Luar biasa. Lalu munculnya tokoh-tokoh yang di era reformasi itu kan dulu tidak diduga-duga juga. Misalnya saya tiba-tiba diangkat jadi menteri kan. Betul. Menteri pertahanan lagi. Banyak Ketika orang tidak mengenal Mahfud itu siapa? Mahfud itu siapa? Ibu Mega tanya itu, Ibu Mega. Itu sopo Mahfud itu. Jangan-jangan dipecat lagi oleh Gus Dur gitu. Sehingga sahabatnya Gus Dur tuh Muslim Abdurrahman, Gus, iku sopo? Pak Muslim menanyakan. Ya Muslim Abdurrahman sopo? Lim katanya, ini nanti orangnya akan dibutuhkan oleh negara. Kamu lihat aja katanya. Kata Gus Dur ya? Itu ada tulisan Muslim Abdurrahman ketika membuat endorsement sebuah buku waktu Gus Dur baru wafat itu. Lalu bercerita di situ dia di situ. Itu ini dibutuhkan nanti katanya orang seperti ini gitu. Itu Gus Dur. Maka muncul kan tokoh-tokoh yang dari itu. Dari NU itulah yang NU itu sebelum reformasi, sebelum Gus Dur tampil gitu kan, kadang-kala NU itu dianggap dipandang sebelah mata aja kan. Iya. Dulu kalau di kampus-kampus gitu nggak berani loh ngaku NU, ya. nggak berani. Ada masa itu Pak dulu. Ada masa itu. Begitu reformasi Gus Dur jadi presiden, ternyata profesor-profesor di berbagai kampus tuh hampir semuanya NU. Keluar bahwa saya udah dari pesantren ini Itu saya Gubernur BI siapa? Burhanuddin Abdullah. Burhanuddin Abdullah. Itu menyembunyikan betul ke NU. Padahal dia tok anak towek dari Garut. Itu sembunyikan betul kan asal bisa jadi gubernur. Setelah Gus Dur baru kemudian identitas Iya, NU iya. Iya, dulu kalau orang NU itu mau sekolah ke luar negeri gitu. Kalau tidak masuk Golkar nggak bisa. Filenya tuh masuk ke meja Menteri Pendidikan. Ini orang NU nggak boleh. Harus Golkar dulu. Dan Golkar titik mau- perubahan orang tentang itu memandangnya setelah Gus Dur menjadi. Iya, Gus Dur tuh Muncul dia. membawa NU ke ke percaturan yang proporsional sesuai dengan perjuangan NU yang dulu mati-matian memperjuangkan kemerdekaan sampai mengeluarkan resolusi jihad di saat-saat kritis itu. Iya. Resolusi jihad itu. Kan itu. Kiai Said diramalkan akan jadi ketua PBNU dan ternyata Dan 2 saya- periode menjadi ketua PBNU. Saya pahami Gus Dur kalau bicara bukan hanya logika yang dipakai. Oh, oke. Untuk menyampaikan kebenaran itu ada melalui yang pertama kali namanya insting. Insting. Bahasa Arabnya ghoriza. Insting paling rendah karena binatang juga punya insting. Ya. Anjing misalkan atau monyet. Ya. Yang kedua lebih tinggi dari insting ada feeling. Feeling bahasa Arabnya atifah, kecerdasan rasa yang sangat tajam. Tapi feeling itu masih kurang kuat, kurang tajam. Kenapa? Karena dibarengi dengan keinginan. Ingin saya hari ini nggak hujan, maka saya feeling saya nggak hujan nih, karena ingin saya nggak hujan. Oke. Iya, iya. Kecampuran kepentingan masih. Yang ketiga firasat. Firasat. Firasat itu ada hadisnya, ittaqu an firasatil mu'min. Hati-hati dengan firasatnya orang mukmin. Oh, ada itu ya. Orang mukmin itu kalau punya firasat banyak benarnya lah kira-kira. Firasat masih rendah. Yang paling tinggi adalah intuisi, kasyaf. Kasyaf. Yaitu direct illumination. Nur mubashir, cahaya langsung dari Allah. Maka ketika beliau ngomong itu bukan dari siapa-siapa, langsung dari Allah. Contoh, ketika seminar di Gedung Pustaka Nasional, waktu itu judulnya mengenang jasa Jenderal TB Simatupang. Oke. Narasumbernya 4, 2 muslim, 2 non-muslim. Yang non-muslim Yakub Utama dengan Romo Muji Sutrisno. Romo Muji. Yang muslim Pak Rudini dengan Gus Dur. Nah, Gus Dur datang, nggak mau naik ke atas, duduk di bawah dulu. Ya, biar orang tinggal dulu lah. Tidur, nyenyak, berkeringat. Begitu beliau dipersilakan, saya bangunkan. Gus, panjenengan Gus. Saya tuntun, walaupun masih melihat. Iya, iya. Ini jauh sebelum masih jadi ketua PBNU lah.
naik ke atas. Itu omongannya 3 orang, dikomentari semua. Orang pun tepuk tangan. Tadi orang sudah tahu Gus Dur nyenyak tidur. Tapi perkataannya Yakub Utama, Pak Rudin. Kayak menyimak dengan baik gitu. Iya. Dalam tidurnya menyimak dengan baik. Itu namanya kasyaf, intuisi. Tidak pernah salah kalau intuisi. Ya banyak, itu contohnya. Ya banyak. Ya, ketika saya mengatakan, segala mengatakan tentang saya, umur 56 tahun saya menjadi ketua PBNU. Prabowo itu orang yang ikhlas, dipecat jadi Pangkostrat, tidak melawan. Engkau bakal jadi presiden nek wis tuwa. Kalau Kata Gus Dur, tentang Prabowo. Ya, itu banyak orang yang mendengar. Iya. Mendengar. Ada Agus Miftah, ada Saifullah Yusuf, Muhaimin, semua dengar. Banyak kisah tentang itu ya? Banyak kisah tentang yang aneh-aneh itu banyak kisah. Tentang Wali Songo, tentang apa itu. Jadi kalau tahlil misalkan jam 12 malam di Sunan Ampel, itu yang menemani kita itu suruh tahlil keras-keras. Tidak boleh pelan. Gus Dur diam saja. Itu artinya lagi dialog dengan Sunan Ampel. Nanti setelah tadi ada omongan Gus Dur yang menyatakan apa gitu, luar biasa. Dulu waktu waktu saya Menhan kan dampingin beliau, menerima 12 orang pimpinan Dewan Pertimbangan Agung, dipimpin oleh Ahmad Tirto Sudiro. Ahmad Tirto Sudiro, ya. Diterima oleh Gus Dur jam 8 begitu, duduk. Mulai silakan menyampaikan. Habis itu Gus Dur tidur gitu, tidur betul. Ini agak tersinggung si Ahmad Tirto Sudiro. Ini mau diteruskan enggak? Kita enggak dengerin. Serius nggak nih kata dia gitu ya? Terus akhirnya demikian Bapak Presiden. Baik katanya. Lalu ditanggapi satu persatu loh. Runtut itu seperti yang disampaikan oleh itu. Ini datanya. Sehingga ketika keluar dari istana itu kan itu Ahmad Tirto Sudiro yang tadinya agak marah itu dia sampaikan ke wartawan. Wah katanya Gus Dur tidur tapi dengar semua tapi dia ngorok gitu katanya. Kata si Ahmad Tirto Sudiro. Nah, itu juga satu yang satu yang menjadi sangat fakta tapi terjadi aneh tapi terjadi gitu. Disaksikan banyak orang. Nah, itulah yang paling banyak orang terheran-heran lagi ketika Muktamar Cipasung dengan begituannya lah ya. Beliau mengatakan ini adalah naga hijau. Sebentar lagi akan ada naga merah. Dan nanti akan naga kuning. Itu orang bertanya apa artinya? Ternyata betul. Setelah Cipasung, Muktamar, kemudian PDI. Itu naga merah. Setelah PDI, Cina, yaitu tahun berapa? Tahun 98 ya? Iya, 98. Itu masih semua tahu lah. Luar biasa. Ya. Kita beranjak ya Pak Kiai? Ya. Tadi udah politik Kiai, tadi Gus Dur. Kita sekarang masuk ke Pancasila. Ini Pancasila. 1 Juni kemarin baru kita peringati Pancasila. Dan Kiai Said, Pak Mahfud itu pernah sama-sama di BPIP. Sampai sekarang masih BPIP. Saya masih. Dulu bareng Pak Mahfud. Ada yang khas, karena kita lihat tokoh Islam itu yang sejauh ini getol atau suka sekali bicara tentang ideologi dan Pancasila gitu, itu adalah Pak Mahfud dan Kiai Said. Tentu yang lain juga ada, tetapi kita melihat kesamaan di sisi itunya. Apa yang menjadi kesadaran Pak Mahfud dan Kiai tentang ideologi ini harus selalu disampaikan, termasuk menjelaskan ideologi Pancasila? Pak Mahfud dulu. Karena gini ya, perbedaan antar manusia itu fitrah. Tetapi manusia itu harus hidup bersama. Itulah sebabnya kita harus punya ideologi sesuai dengan kebutuhan tempat. Nah, saya ikuti itu pemikirannya Gus Dur, negara itu perlu enggak? Ya perlu. Tapi sistem bernegara itu bisa beda-beda. Misalnya di dalam Al-Quran banyak kata negara kan, khalifah, khilafah, kholaif, kemudian sultan, bilad, balad gitu. Itu kan negara lah, mengacu pada negara. Tapi berarti negara ada di kehidupan manusia. Itu sebabnya Nabi Muhammad mendirikan apa yang kalau menurut konvensi Montevideo PBB itu syarat negara itu kan ada 3, ada rakyatnya, ada wilayahnya, ada pemerintahnya. Nah, Nabi Muhammad itu sudah negara, cuma waktu itu belum ada definisinya. Ya. Nah, tetapi kalau negara itu penting, lalu sistemnya itu sesudah Nabi beda-beda. Kalau Nabi itu kan teokrasi murni, hukumnya dari Allah, dari Nabi gitu. Tidak ada legislatif, tidak ada yudikatif, Nabi sendiri kan. Tapi begitu Nabi sudah beda. Siapa? Waktu zaman sesudah itu kan harus ada DPR, harus ada apa. Sistemnya beda-beda. Abu Bakar dipilih misalnya ya, terus Umar itu ditunjuk, Utsman itu lewat formatur, Ali dibayat lagi gitu. Sampai sekarang lahir sistem bernegara itu lebih dari 57 negara Islam sekarang ini dengan beda sistem. Sehingga saya katakan Islam itu yang penting substansinya harus ada pemerintah yang adil. Pemerintahan harus ada, rakyatnya ada, harus adil bijaksana. Soal bentuknya mau demokrasi boleh, mau kaisar boleh, yang penting adil. Iya kan? Mau republik boleh, mau kerajaan boleh, mau federal boleh, apa saja boleh. Itu di 57 anggota negara OKI itu negara disebut negara-negara Islam, negara kaum muslimin, tapi beda-beda. Beda-beda. Semuanya kaum muslimin gitu. Sehingga
saya katakan kalau di Indonesia sih, kenapa sih orang kok berteriak-teriak khilafah gitu ya? Itu dia. Dan khilafah itu Itu kan sebuah istilah yang generik ya. Khilafah itu pemerintahan. Indonesia ini kalau di bahasa Arab kan bisa juga khilafah al-Indonesia gitu ya. Cuma kok mau dibangunin khilafah gitu. Nah, dulu ada yang mau berdebat, kita debat tentang ini. Saya bilang, nggak usah debat, tunjukkan saja kepada saya sistemnya itu apa. Iya. Yang diajarkan dalam Al-Quran Sunnah. Nggak ada. Terus, yang mana yang benar? Khulafaur Rasyidin, Khulafaur Rasyidin aja beda-beda. Saya bilang, yang mana yang benar tuh di antara empat? Semuanya Rasyid. Iya, semuanya Rasyid. Semuanya Rasyid. Kadang beda kan? Iya. Ada penunjukan, ada pemilihan, ada apa gitu. Sampai akhirnya lahir republik, lahir kerajaan, lahir ini macam-macam kan. Di berbagai negara ada kerajaan Islam, negara Islam Pakistan, ada negara Islam Malaysia kan beda-beda. Brunei, kemudian Libya itu sistemnya beda. Beda-beda semua tuh. Tapi mereka merasa ini yang Islam Iya, gitu. iya, iya. Kita di Indonesia juga ini Islam yang cocokkan. Nah itulah yang disebut mengindonesiakan Islam. Pak Yai tentang ideologi tadi? Tapi sebenarnya gini ya, terus terang saja ya. Ya. NU sebelum dipimpin Gus Dur masih ada kecenderungan ingin tatbik syariah. Ya. Ingin menjalankan syariat Islam. Sebelum ketuanya Gus Dur. Sebelum Gus Oke. Dur. Masih ada semangat. Ada kecenderungan itu masih. Semangat itu masih ada. Oh, Sebelum begitu. 84 ya. Ya, iya. dengan sop bukan Ya, ya, ya. radikal. Ya, betul. Artinya cita-cita itu loh masih Ya, ingin belum hilang, menegakkan masih ada yang perasaan seperti syariat itu. Islam berjalan di Indonesia setelah Gus Dur itulah final dan Ahmad Siddiq yang waktu itu bahwa Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, Bhinneka sudah final. Jangan ada organ yang bermimpi ingin merubah Pancasila itu tahun 84. Ya. Maka menerima asas tunggal Pancasila, kemudian beliau sangat dekat dengan Pak Harto waktu itu sangat dekat sekali. Busak-busak Iya. Nah, suatu saat Gus Dur ingin mengadakan apel setia pada Pancasila. Rencananya 2 juta orang kumpul di Senayan. Pak Harto tersinggung. Tersinggung Pak Harto. Ini mau apa? Sopos ya. Oh, begitu ya. Maka Pak Rudini sebagai Mendagri melarang itu dilakukan. mencegah masa akan datang, menjaga masa Ya. akan datang. Sehingga akhirnya sekitar 100.000 lah. Itu pun diisi dengan santri-santrinya Siddiqiyah, Iya. Muhammad. Nah, setelah Gus Dur nulis dengan tangan sendiri kepada saudara Soeharto, saya tidak tanggung jawab kalau umat Islam Indonesia seperti Aljazair. Waktu itu Aljazair, partai yang menang Partai Islam Radikal, Abbas Madani namanya. Iya. Abbas Madani waktu itu. Kemudian dibatalkan oleh PBB atau oleh Prancis lah. Prancis Artinya bagi siapa tuh sejak lama Gus Dur membaca kekhawatiran itu sehingga dilakukan gitu ya, menyadarkan masyarakat. Bahwa kita ini mau apel Pancasila. Iya. Kenapa nggak boleh? Saya tidak tanggung jawab kalau akan lahir kelompok radikal seperti atau kelompok radikal akan menang. Iya. Islam radikal akan menang seperti Aljazair. Iya. Waktu itu Partai Islam Radikal menang. Iya. Abbas Madani. Nah, istilah mulai Gus Dur dan Pak Harto agak rendah. Makanya ya jadi konteks pertemanan persahabatan saya dengan Pak Mahfud itu kita melihat ketika sejumlah tokoh pergerakan Islam masih mengharapkan Islam sebagai ideologi gitu. Dua tokoh ini sudah kemana-mana menjelaskan tentang betapa ideologi Pancasila itu menjadi Apalagi kalau kita pilihan. lihat Piagam Madinah. Nah. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Yathrib, kota Yathrib namanya. Dulu ya, Madinah sekarang ya. Karena yang bangun itu namanya seorang namanya Yathrib. Bin Laud, bin Amlik, bin Sam, bin Nuh. Yang membangun kota Madinah. Kota Yathrib. Kota Yathrib ya, berubah jadi Madinah. Nah, Nabi hijrah masuk ke kota Yathrib, ternyata di situ penduduknya plural. Ada umat Islam pendatang namanya Muhajirin, ada umat Islam pribumi namanya Ansor, ada non-Muslim, Yahudi besar 3 suku. Lebih besar daripada Ansor cuma 2 suku, Aus dan Khazraj. Tapi kalau Yahudi 3, lebih dominan Yahudi. Bani Nukoh, Bani Quraidah, Bani Nadir, pelarian dari Sinai. Ketika Yahudi sampai Sinai, Nabi 40 tahun, Nabi Musa meninggal, Nabi Harun Yusha meninggal, Yahudi bercerai-berai. Kebanyakan ke Eropa. Nah, 3 suku ke Madinah, Yathrib, yang keturunannya jumpa dengan Nabi Muhammad. Maka dalam surat Al-Quran, Baqarah, terus Bani Israil itu banyak sekali cerita dialog antara Nabi Muhammad dengan Yahudi Madinah. Berjejit di Quran cerita tentang Yahudi dan Nabi Muhammad. Nah, ketika masih ada pagan di Yathrib itu, musyrikin masih ada sedikit. Nabi Muhammad memutuskan Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitab Muhammad. Ini keputusan Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy. Muslim dari Quraisy, wal muslimun Yathrib pribumi, wal Yahud dan Yahudi, wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Muslim pendatang, Muslim pribumi, Yahudi asalkan satu cita-cita, lahiqa bihim, tabi'ahum, jahada ma'hum, satu misi perjuangan, innahum ummatun wahidah, sungguhnya umat yang sama, umat yang satu lah. Itu artinya Muhammad membangun masyarakat yang plural tapi punya satu visi misi cerita. Masalahnya diikat dengan kesamaan visi misi. Bukan di atas konstitusi agama, bukan konstitusi etnik atau suku. Itulah disebut namanya Madinah. Madinah itu menggabungkan antara thaqafah dan hadara. Thaqafah, capaian, culture, scientific namanya thaqafah. Capaian welfare namanya hadara. Dua-duanya maju, Madinah.
Madani, Madani. Tamaddin. Oke. Pak Mahfud selalu mengatakan dalam konteks itu Indonesia ketika menjelang merdeka juga itu Iya sama. seperti itu ya. Saya mempersamakan piagam Madinah tadi yang disampaikan oleh Kiai. Ya, saya tadi. Itu sama loh konstruksinya dengan kemerdekaan. Ya. Hadza kitab Muhammad misalnya. Inilah proklamasi kemerdekaan kan gitu ya. ya. Proklamasi itu kan kitab Iya, ya. Ketetapan tulisan kami bangsa Indonesia. Bangsa itu Quraisy apa itu yang bersuku-suku satu. Ini kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan. Falahi qobihim gitu kan. Sama kan. Wajah ada mahum itu hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dijihadkan bersama-sama. Kan sama dengan proklamasi. Jadi sangat Islami. Bahkan tadi menambah yang itu ya kayak ada pejuang namanya Mukhairik ya. Ingat ya, Mukhairik itu orang Yahudi. Gugur di medan Uhud bersama Nabi Muhammad dalam keadaan beragama Yahudi. Dia berperang bernabi Muhammad. Kenapa kamu orang Yahudi kau berperang? Karena saya membela negeri saya Madinah di bawah pimpinan Muhammad yang adil. Ketika dia sudah kena tombak mau mati ditanya, "Kamu mau masuk Islam enggak?" Enggak. Gitu. Sampai meninggal tetap Yahudi tapi cinta kepada tanah airnya yang bernama Madinah yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil yang bernama Muhammad itu. Coba bayangkan. Begitu kosmopolitnya, begitu terbukanya itu Nabi Muhammad membuat negara. Tidak mendiskriminasi orang lain. Dan tidak mendeklarasikan negara Islam. Tidak mendeklarasikan negara Arab. Madinah. Civilized. Luar biasa ya. Negara Masa itu sudah civilized. Luar Negara biasa. berperadaban 15 ketika itu sudah terbentuk ya. yang lalu ini. Wala udwana illa 'alal zalimin. Selalu gitu kalau khutbah dari khutbah Jumat. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum. Ya. Tentang sejarah yang tadi banyak dijelaskan oleh Pak Kiai. Ini mumpung ini agak momentumnya masuk sedikit tentang sejarah. Sekarang kan lagi ada keinginan pemerintah untuk menuliskan ulang sejarah. Di mata Kiai Said, apa yang perlu banyak sekali yang perlu disempurnakan, yaitu peran-peran kiai ulama pesantren yang masih tidak banyak orang ketahui. Berapa batalion yang dipimpin oleh ulama? Banyak itu. Ada 18 batalion ketika kemerdekaan itu. Termasuk Pak Munasir Ali, bapaknya Pak Ruzi Munir, Abdullah Abbas dari Buntet, Abdullah Abbas Yusuf Hasim, dari Banten, dari Tasikmalaya, banyak sekali. Yang memimpin batalion-batalion ya. Nah, kemudian setelah merdeka, mereka meletakkan senjata pulang ke pesantren, kembali ke pesantren. Tapi ada yang terus dari tanah terus. Sebenarnya lahirlah Brigjen Abdul Manan. Siapa lagi? Mukhlas Rawi, Pak Mukhlas Rawi. Sulam Samsun. Bapaknya Iqbal Sulam. Terus sampai Maijen itu. Ya, kebanyakan kiai itu meletakkan senjata kembali ke pesantren. Pak Kiai ingin mengingatkan jangan sampai kenyataan sejarah itu jadi hilang dari catatan sejarah yang baru. Gitu Pak. Jangan sampai umat Islam itu dianggap tamu, dianggap pengganggu. Ini umat Islam dengan umat suku-suku lain, agama lain yang ini sebenarnya dulu menyatu lah, membela negara yang bernama Indonesia. Agama yang ya silakan aja, agama masing-masing yang sifatnya ubudiyah, ritual ya, itu silakan sendiri, mau ke gereja boleh, ke masjid boleh, ke pura boleh. Tapi ketika ada apa yang disebut kepentingan bersama, yaitu memilih pemimpin yang adil misalnya, itu agama apapun kan sama ya? Iya kan? Mengeritik pemimpin yang dolim itu agama apapun sama. Gitu. Banyak orang tidak tahu ya. Kiai Zainul Mustafa, Singaparna Tasikmalaya, dipenggal oleh Jepang karena tidak mau menyerahkan hasil panen ke Jepang. Diancol penggalnya. Kemudian Kiai Ilyas dari Lumajang juga diberondong oleh Jepang. Kemudian Hamid Rusdi dari Malang, sekarang jadi nama pasar, nama jalan, nama terminal bis di Malang, walaupun pahlawan nasional belum. Tapi itu juga dibunuh oleh Jepang dan kiai yang lain banyak. Jadi banyak orang tidak tahu. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari sendiri di penjara 2 bulan atau 1 bulan di Mojokerto. Pernah di penjara? Iya. Karena nggak mau itu ya. 1 bulan nggak mau sujud ke timur. Ditemani oleh santrinya namanya Solihin dari Cirebon. Dari Babakan Cuaringin, Kang Solihin. Ya nantinya Kiai Solihin, Babakan Cuaringin. Sampai Solihin juga mukanya hancur lah. Mas Ari juga hancur. Kita lanjut lagi ya. Pancasila sudah. Nah ini soal kesamaan Pak Mahfud dengan menentang arus nih. Jadi sejumlah kalangan menilai Kiai Said dan Pak Mahfud itu punya kemiripan, terutama dalam hal teguh mempertahankan keyakinan meskipun itu berbeda dengan arus besar, gitu ya. Pak Kiai ya seperti Pak Mahfud sempat mengatakan dulu ketika rame pajak, Pak Kiai mengatakan tidak usah membayar pajak. Sempat ada keluar fatwa seperti itu. Belum keluar fatwanya. Belum keluar ya. Mau mengancam fatwa kalau korupsi tidak dihapus, kalian keluarkan agar itu kan mengagetkan semua orang Pak. Wah itu kalau NU bayar pajak hancur negara. Kiai juga yang bilang, itu kalau koruptor mati nggak usah disolatin. Ya. Saya bilang, Kiai koruptor mati nggak disolatin, namanya koruptor nyewa orang suruh solatin. Punya duit banyak gitu. Bawa uang kuburan nyewa malaikat juga.
Pak Mahfud tidak terhitung di Polhukam ketika menjadi Menko. Keputusan kita minta Pak Kiai, apa yang mendasari? Afdolul jihad kalimatu haqqin amama imamin jair. Ya. Sebaik-baik jihad Jihad adalah yang paling utama adalah berkata benar. Apa yang sebenarnya lah kalimatu haqq. sungguh pun itu tidak bisa. Iya, di depan pemimpin yang zalim. Jadi itu bagian dari jihad sebenarnya Iya, yang iya. menyatakan sikap teguh seperti itu ya. Seperti Imam Hasan Basri, walaupun nggak angkat senjata. Imam Hasan Basri itu nggak setuju dengan Khawarij yang angkat senjata, berontak nggak, atau Syiah. Tapi Imam Hasan Basri selalu mengkritik pemerintah dari waktu itu. Nah kita ini juga begitu sebenarnya. NU jangan jadi komplementer ya, jangan jadi pelengkap, Iya. penyeimbang. Ya, ketika Iya. pemerintah ada yang ya kurang pas lah ya, kita kritik. Kritiknya bukan berarti benci, bukan berarti ingin menangsalkan, tidak. Persis. Saya waktu itu bukan menteri Pak SBY, datang ke Presiden. di Munas itu. Iya, dan menteri-menterinya Ya, menteri datang semua ikut ada kan. Surya Dharma, ada Pak Nuh. Menteri Saya menyampaikan di Keuangan forum juga. itu. Iya. Nah, terus sebelum ke arena di pertemuan dulu, saya bilang itu hasil Bahtul Masail. Hasil pembahasan analisis pemahaman kitab kuning, bukan politik Pak. Kalau politik itu di belakang Bapak sampai tahun 2014 saya bilang. Itu di belakang Bapak. Jadi outputnya itu hasil kajian yang serius gitu Iya, ya. hanya Bahtul Masail, ya? hasil Bahtul Masail. Kalau pajak di korupsi maka NU haram bayar pajak. Nggak usah bayar pajak. Tapi kalau koruptor mati tidak disolati memang ada dalilnya. Ada. Bahsul Masail juga. Iya, ya? iya. Gimana? Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah yas'auna fil ardi fasada ayyuqatalu aw yusallabu taqatta'im wal jumlah khilaf aw yunfau minal ardi. Orang yang merusak, menghancurkan kehidupan negara lah. Yas'auna fil ardi fasada. Bukan hanya merugikan, tapi menghancurkan. Buang. Disalib, dibunuh, dibuang, potong 2 tangan, 2 kaki, buang ke laut. Tidak usah disolat. Tidak usah salat. Itu dalilnya tuh. Iya. Itu Iya, Quran, itu merusak. Quran itu. Mengerikan ya. Merusak. Mengerikan. Kalau menghancurkan ya seperti sekarang Iya, triliunan. iya. Sekarang triliunan itu. Kalau Iya, sekarang iya, 900 iya. juta. Iyalah, kalau sudah lebih dari 1 triliun. kita bikin batasannya nilainya berapa yang harus dibuang gitu ya. Nah, tapi semangatnya untuk menggembur korupsi Iya, itu ada Iya. sebenarnya. Pak Mahfud juga begitu kan dicatat belakangan, Sama. malah Pak Mahfud mengatakan tegas bahwa semua sektor di Indonesia sekarang ini ada Iya, korupsinya. korupsi, iya. Dan Sikap-sikap seperti itu yang jadi iya, orang tapi gini, kalau Kiai Akil saya dianggap terlalu tegas gitu, Iya. yang ada. Memang begini, kalau kami sehari-harinya kalau kami bergaul dengan orang seperti Kiai Akil saya itu kan orangnya biasa aja, ndak angkuh, tidak apa kan? Iya kan? Orang menganggap itu Pak Mahfud tuh menteri kok sederhana banget sih, cuma gitu. Sama kayak Akil ketemu orang kecil ngobrol, duduk gitu, ndak Iya. angkuh gitu. Memang ajaran di pesantren tuh kita harus tawadhu lah, sopan terhadap orang. Kita diajari tawadhu. ini nilai-nilai yang diajarkan di Iya, di pesantren ini pesantren, ya. tetapi juga diajari harus tegas, Ya. gitu, harus tegas terhadap Kalimat hak. keingkaran. Iya kan? Jadi seperti saya tuh misalnya Pak Mahfud, ya saya diajari sopan santun, kekiaian, kesantiran, duduk baik, tidak sok pinter, tapi kadang-kala kita dibekali dengan dalil juga ya, gitu. Kita sopan kepada orang yang sopan dan juga lawan orang yang takabur, sehingga ada ungkapan begini, man tawaddo'a mutawaddi fahuwa shadaqah wa man takabbara mutakabbir ya. fahuwa shadaqah. Apa itu? Kalau kamu bersikap sopan dan merendahkan diri kepada orang yang sopan, maka kamu dapat pahala seperti bersedekah yang baik. Iya, iya. Tapi kalau kamu berani menyombongi orang yang terlalu sombong, kamu dapat pahala juga. Oleh sebab itu saya kalau menghadapi orang gitu keras, ayo Di gitu gambaran aja. berarti dapat pahala Pak. Iya, itu juga bukan. Jadi kita tidak harus tawadhu terus. Kalau ada orang takabur luar biasa, merusak kehidupan kita bersama, apalagi sampai sewenang-wenang, Iya. adigang. Nah, kita harus meninggikan diri sedikit. Ini kok tinggi banget, kita yang tadinya merendahkan orang, naik juga. Kamu tuh apa gitu? Saya ingat cerita Kiai Wahid Hasim tuh, ketika dalam perjalanan ke Jawa Barat, di stop oleh anak berandal itu. Lalu diminta barangnya gitu, lalu, wah ada arloji bagus. Kata saya, kok kamu berandalan itu bilang ke Hasim, kamu ke Kiai Wahid Hasim, kamu kok punya arloji kayak gini, orang kayaknya orang desa kok arlojinya mahal. Kalau kamu masih perlu lagi, saya masih punya. Saya masih ada, kamu minta. Kata. Iya. Artinya itu, orang yang tinggi hati gitu, ditantang aja sekalian. Ciut ya. Gitu. Nah, itu cara kita menghadapi orang. Cara Gus Dur juga tuh. Kan Gus Dur itu ke pelosok-pelosok orang kampung gitu ngomongnya enak kan. Tapi bicara di PBB gitu Iya. gagah sekali kan. Gagah sekali membawa Indonesia. Jadi Substansi begitu kan yang kepada orang yang tawadhu. Ya tawadhu kita, tapi kepada orang yang sombong ya diimbangi aja agar mereka tidak sombong dan merusak kehidupan bersama. Terutama koruptor itu, maka saya harus sombongi dia. Iya. Gitu aja. Iya. Ya, karena merusak Iya. bangsa kita. Saya mau lanjut lagi Pak, lanjut sedikit tentang ini. Sebagai dua tokoh nabiin Pak, yang jadi referensi umat gitu ya, Pak Kiai dan Pak Mahfud bagaimana melihat NU ke depan ya? Seberapa penting kontribusi berikutnya yang harus diemban oleh NU dan seberapa independen dia dalam kekuatan manapun? Pak siapa? Pak Kiai dulu. Ya kenyataannya mayoritas umat Islam NU. Iya. Dan sekarang kan mayoritas yang miskin
umat Islam. Mayoritas masih pengangguran, umat Islam. Yang masih ketinggalan dalam pendidikan, umat Islam mayoritasnya loh ya. Nah, disitulah kewajiban NU untuk membangun, merubah itu semuanya. Jauh dari kepentingan politik sebenarnya. Jauh dari kepentingan politik. Ketua PBNU harus jauh dari target politik. Mohon maaf, saya pernah ditawari Menteri Agama, saya nggak mau. Saya ditawari calon wapres sama Pak Prabowo, saya nggak mau. Akhirnya Pak Prabowo ngejak Pak Hatta Rajasa. Oh, waktu itu ya? Ya, yang pertama kali, pada rencana Jokowi itu. Ya bukan saya sombong, bukan. Ketika itu Pak Yai jadi ketua PBNU lagi menjabat ya? Saya nggak ingin meninggalkan amanah yang sangat mulia ini, yaitu mengemban, mengayomi, membela atau berpihak pada masyarakat Nadiyin yang kebanyakan marginal, kebanyakan pengangguran, kebanyakan petani pelayan yang belum mendapatkan haknya yang benar. Itu aja. Apa di pendidikan terutama, masih banyak buta huruf, masih banyak. Ya. Pak Mahfud? Jadi begini, masa depan Indonesia ini menurut saya harus sangat diwarnai. Kalau perlu warnanya harus didominasi oleh pandangan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti NU. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu. Itu sebagai dasar ideologi kepesantrenan itu supaya diperkuat. Karena itu yang memperkuat Indonesia. Itu yang menangkal radikalisme, sikap keras kepala, merasa benar sendiri, orang lain tidak dihargai. Nah, kalau kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang dianut oleh NU itu kan memperlakukan apa? Kosmopolit. Ya. Semua orang itu dianggap kesewargaan. Anda punya hak sendiri. Gus Dur mengatakan begini dengan bagus. Apa sih kosmopolitisme itu? Berarti orang yang menghayati pluralisme, di mana perbedaan itu sebagai kenyataan. Sebagai kenyataan. Fakta. Ibarat kamu hidup di sebuah rumah. Ada kamar. Ada 5 kamar. Setiap kamar, setiap penghuni kamar itu ketika di kamarnya masing-masing boleh pakai baju merah, baju putih, tidak pakai baju, pakai sarung, pakai kaos, pakai kacamata, boleh. TV boleh sendiri-sendiri, tapi begitu kamu ada di ruang tamu, TV-nya harus satu. Nggak bisa kamu nyetel sendiri-sendiri karena kamarnya beda, padahal kamu di ruang tamu. Ketika kamu bersepakat untuk pergi ninggalan rumah, kuncinya supaya dipegang oleh siapa itu disepakati, gitu. Itu cara hidup ber-Indonesia yang disampaikan oleh gitu. Mudah toh menjelaskannya. Karena perbedaan itu fakta, tidak bisa dihindari. Orang punya keyakinan sendiri-sendiri. Mengapa kita paksa? Dan tradisi NU bisa lahir dengan situasi seperti itu. Itulah yang saya katakan. Ke depannya Indonesia itu harus didominasi cara pandang keberagamaannya seperti itu. Seperti banyak yang sering disuarakan. Qurannya seperti itu Qurannya. Wala tasubbul ladzina tad'una min dunillah fa yasubbul adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Jangan kamu mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Nanti akan terjadi mereka mencaci maki Allah. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Setiap umat mempunyai kebanggaannya masing-masing. Harus kita hormati agamanya, bahasanya, budayanya dan seterusnya. Diajarkan begitu ya. Luar biasa. Walaula daf'ullahin nas lahuddimat shawami' wa bi'un wa salawatun wa masajidul fiha ismullahi katsiran. Allah mengizinkan di muka bumi ini ada gereja, wihara, pura, dan masjid. Yang semuanya untuk zikir kepada Tuhan. Luar biasa. Terakhir nih Pak, ini agak santai sedikit nih, batik dan salawat. Biar nggak terlalu serius ujungnya. Batik dan salawat. Apa itu? Pak Mahfud dan Kiai Said itu termasuk tokoh yang sering sekali berbatik dan berpeci. Dan orang tahu Kiai Said itu kan lama sekali sekolah di Arab. 13 tahun setengah. 13 tahun setengah. Ada sebagian orang ketika sekolah belum sudah pakai jubah, pakai segala macam dengan atribut tadi. Kiai justru pakai batik. Diceritakan ya, kenapa? Ya saya pernah di Saudi ya, di Mulkuro. Saya cari ilmu, bukan cari budaya. Maka pulang ya entah dapat ilmu gitu ya? Saya bawa ilmu. Saya bawa ilmu. Kebetulan S1 dakwah, S2 perbandingan agama, S3-nya tasawuf. Saya pulang bawa ilmu, bukan bawa jenggot, bukan bawa gamis, bukan. Jadi yang paling konyol itu kan sekarang ini ada fenomena yang kemarin sekarang udah agak reda, kemarin lah pakai gamis untuk demo. Kan itu. Teriak Allahu Akbar gitu ya. Kalau saya pakai badik untuk ngaji lah kita. Jadi ya Allah luar biasa. Jadi berislam tidak harus bergamis, tidak. Abu Jahal pun pakai gamis, berjenggot, pakai apa namanya? Emamah. Abu Jahal itu, Abu Lahab itu. Abu Lahab, ya itu pakaian. Iya. Jadi bukan berarti simbol Islam itu bukan. Nabi Muhammad juga ya, Abu Bakar Umar iya pakai gamis. Abu Jahal boleh pakai yang sama gamis. Yang membedakan adalah hati, iman yang membedakan. Ya. Mahfud? Dulu saya pernah dikritik begini ketika bicara. Kita ini harus mengindonesiakan Islam yang tadi saya katakan. Artinya Islam masuk ke Indonesia. Ada yang ngeritik. Apa ini kan bukan negara agama, bukan apa. Saya bilang mengindonesiakan Islam itu artinya membawa Islam masuk ke cara-cara hidup Indonesia. Diindonesiakan sehingga Anda Islam tidak harus misalnya berkiblat ke Arab cara berpakaian, gitu kan. Yang penting hatinya Islam, tapi kita berkiblat ke Indonesia. Indonesia budayanya apa? Kita punya kebanggaan batik, ya pakai aja batik. Saya suka
pakai batik. Kenapa? Misalnya kalau dikatakan yang disebut baju koko itu disebut di Indonesia disebut baju takwa. Itu bukan baju Arab, bukan baju Islam, itu baju Cina. Baju Cina itu. Gimana kalau lalu disebut baju takwa di sini? Kalau hari raya dikirim ini hadiah baju takwa untuk sholat gitu. Ini orang nggak ngerti bahwa baju itu, takwa itu nggak ada jenis bajunya. Apa saja ya baju gitu. Ya, asal bisa menutupi aurat ya baju. Sah. Menara itu bukan dari Islam, bukan dari Arab. Jadi orang Arab, orang sahabat dakwah ke Persia, melihat ada bangunan tinggi di atas ada api kan, ada api disembah perapiat. Itu orang Majusi nyembah api. Kata orang, oh hadi manarok, ini tempatnya api. Manarok mana tempatnya api? Manarok itu artinya tempatnya api. Kita lestarikan sebagai simbol masjid, tapi apinya dibuang. Sampai sekarang namanya menara. Jadilah menara itu, masjid di mana-mana ada menaranya gitu ya. Tempatnya api. Ya, Kubah dari barat, dari gereja itu. Umat Islam mengenal Romawi, melihat gereja. Nah, ada bangun pakai gereja pakainya kubah sehingga sholat tidak putus, tidak terhalang oleh tiang-tiang. Ditiru, diambil kubah ini. Jadi kubah dari Romawi, kubah, menara dari Persia. Menjadi penting untuk memahami mana yang budaya, supaya tidak sembarang orang memberikan tafsiran itu manaan. Satu lagi tentang salawat. Pak Mahfud itu di berbagai forum selalu mengajak pesertanya untuk salawat. Either itu di depan atau di akhir. Kayak saya juga begitu. Apa makna itu sehingga harus selalu disampaikan? Komunikasi dengan ruh universal. Nabi Muhammad itu seorang yang punya ruh universal. Nur Muhammad al-haqqul makhluqu bih. Allah menciptakan alam semesta ini melalui hak namanya Nur Muhammad. Dan Muhammad itu makhluk ya bukan, kholik ya bukan. Apa Nur Muhammad itu kholik, pencipta bukan? Apa makhluk? Bukan. Antara. Jadi antara Allah dengan alam semesta ini melalui antara namanya Nur Muhammad. Karena itu kita ruhnya masih parsial ini, kita sering-sering komunikasi dengan ruh yang universal. Bahasa sederhananya mencari syafaat Rasulullah SAW. Mencari syafaatnya Rasulullah. Di Qurannya ada. Ada ya, Pak? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wa astaghfirullah rasul lawajadullah tawwabar rahima. Orang banyak dosanya, kemudian istighfar di sebelahmu Muhammad dan kamu Muhammad ikut mendukung taubatnya, pasti Allah mengampuni dosanya. Jadi Allah memberikan otoritas kepada Muhammad. Ini orang yang mau diampuni apa enggak? Kira-kira. Mau saya maafkan kata-kata. Kalau Muhammad iya, saya ampuni. Itu substansinya. Tapi saya sebenarnya sangat senang itu dengan solawat-solawat. Itu menyentuh kalbu betul ya. Betul. Solawat tibil kulub dan macam-macam itulah ya. Solawat naria yang dilakukan dengan berbagai irama sangat menyenangkan, menyentuh kalbu. Sehingga pernah ada anak, taruhlah Wahabi gitu ya, menyerang saya. Kamu sholawat, nggak ada tuh ajaran sholawat dilakukan gitu, saya bilang. Itu dosa, saya bilang. Saya jawab, seumpamanya membaca sholawat itu dosa, saya akan tanggung dosa itu, saya akan sholawat setiap hari. Tidak apa-apa dosa, saya akan tebus dengan amal yang lain, dia bilang. Diam dia. Kenapa kok orang haram lah, ini bid'ah lah. Apa, saya bilang, ini sejuk loh kita dengarkan sholawat. Itu memimpin sholawat yang menggema gitu ya. Iya kan? Sholawat asgil itu menyentuh sekali, tengah malam itu setel di TV di YouTube, waduh, itu sejuk sekali. Lalu kita ingin sholat, ingin apa gitu kan, dengar begitu, membaca sholawat gitu. Allah dan malaikatnya dia sholat pada Nabi. Ini Allah malaikat tahu, selalu Nabi. Dan kita sehari semalam harus baca sholawat minimal dalam sholat. Harus wajib. Tapi mereka yang ngeritik ini kayak bilangnya enggak boleh dilakukan, enggak boleh apa, enggak boleh dikeluarkan, pokoknya baca sholawat Allah macam-macam. Saya bilang, seumpama melakukan sholawat itu dosa, saya biar dosa saya bersolawat tiap hari, saya bilang. Mau apa kau? Saya bilang. Oh, dia nggak tahu ketika para sahabat memuji-muji Muhammad di lagu ya. Ada syair. Sofyan bin Abdul Muttalib, Ka'ab bin Zuhair. Gitu ya. Iya di lagu. Siapa lagi? Hasan bin Thabit. Sahabat-sahabat memuji dan Muhammad dengan di lagu. Dengan syair. Yang sampai sekarang masih kita baca sebagai rujukan syair yang paling indah, yang paling balaghah, sastra yang paling tinggi, Ka'ab bin Zuhair. Contohnya itu. Luar biasa. Terima kasih dulu nih Kiai Pak Mahfud. Kita tutup dialog kita dengan ujungnya kita membahas salawat tadi untuk memberikan ketenangan bagi kita semua dan inspirasi kita dapatkan dari pandangan-pandangan Kiai dan Pak Mahfud dalam konteks persahabatan sungguh banyak menjadi catatan. Jadi saya kira Indonesia beruntung memiliki Kiai Said Agil Sirot dan Pak Mahfud, di mana nilai-nilai dan contoh yang dipertingkatkan selama ini sungguh-sungguh bisa memberikan panduan bagi kita khususnya umat Islam. Terima kasih sekali lagi kehadirannya dan kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Alhamdulillah. Terima kasih. Mas.